Jelang sidang kasus penganiayaan anak dari GP Ansor, David Ozora, beredar video yang memperlihatkan tersangka Mario Dandi memasang sendiri kabel TIS di tangannya. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Sebuah video baru-baru ini viral di sosial media yang menunjukkan Mario Dandi, tersangka penganiayaan David Ozora, memasang sendiri kabel TIS dari tangannya di ruang administratif dan piket siaga Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Momen ini berlangsung sebelum berkas perkara Mario Dandi dilimpahkan ke kejaksaan. Sontak pertanyaan muncul, apakah video tersebut adalah rekayasa atau bukan? Pihak kepolisian menegaskan jika kejadian ini masih dalam pengawasan pihak penyidik. Sebab dalam video viral yang beredar, Mario Dandi tengah menjalani proses pengurusan administrasi penyerahan tersangka kepada penyidik. Rekan-rekan bisa melihat pada faktanya, sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Memang kabel TIS yang disiapkan itu disiapkan oleh penyidik, ya, dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya, tadi sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri, dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video, ya, yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Menanggapi hal tersebut, pakar keamanan dan forensik digital Alfon Tanujaya berpendapat jika memang video tersebut hasil editan, perlu disertakan video asli sebagai pembeda. Bisa saja itu adalah video dua kondisi yang berbeda, lalu apakah bajunya dirubah atau mukanya yang disesuaikan. Jadi hal itu yang perlu dibuktikan. Jadi kalau kita terlalu banyak berandai dan nanti malah kalau memang itu editan, mana aslinya seperti ini, itu kan bisa dibuktikan. Ini sumber video yang hari pertama, ini sumber video hari kedua, ini bajunya oranye, ini bajunya hitam. Kita berbicara berdasarkan bukti yang ada saja. Kehebohan Mario Dandi tidak sampai di situ saja. Dengan mengenakan baju tahanan, anak Rafael Alun Trisambodo itu menyampaikan penyesalannya telah menganiaya David. Namun dengan ekspresi muka tersenyum. Menyesal ya Mario ya, meminta maaf ya. Oke Mario, semoga semuanya lancar Mario ya. Oke. 3 bulan sudah kasus penganiayaan terhadap David Ozora bergulir. Berkas Mario Dandi akhirnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Sebentar lagi dirinya akan menghadap meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, BTV. Nah, setelah video Mario Dandi memasang sendiri kabel TIS-nya yang ada di sebuah ruangan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bahkan sampai meminta maaf. Ia memerintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada standar operasional yang dilanggar atau tidak. Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa, apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Apakah langkah Polri sudah tepat? Kita tanyakan kepada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Beni, dari awal kan kasus ini memang menjadi sorotan publik, bahkan sampai melebar ke kasus dugaan korupsi dan juga kasus dugaan TPPU. Sehingga banyak yang menyebut kasus ini tidak biasa. Kalau menurut Kompolnas sendiri dengan viralnya video tadi, ini potensialkah untuk kemudian menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang terjaga selama ini, Pak Beni? Ya, pertama kami mengapresiasi ya langkah dari Pak Kapolda. Itu langkah yang tepat dan bijak, di mana publik ketika sudah marah, kemudian sudah tidak percaya, maka beliau mengambil langkah pertama meminta maaf, kemudian memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan. Ini penting karena apa? Kalau mungkin bahan rilis itu masih
sebatas menganalisis video secara utuh. Tetapi kalau pemeriksaan kan pendalaman, siapa yang ada di dekatnya Mario, kemudian ditanya juga ke Mario kenapa mesti make kabel ties tadi, kemudian nanti siapa yang saksi-saksi di sekeliling dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan skenario SOP yang berlaku. Nah, nanti setelah pemeriksaan semua tuntas, barulah kemudian bisa dirilis secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi. Menurut saya yang menjadi catatan adalah si pembuat video ini yang mengawinkan paling tidak ada 2 video ya, kemudian digabung menjadi satu. Ini tujuannya apa? Oke. Karena di satu sisi menunjukkan Mario Dendi dengan memasang sendiri, seolah-olah kan itu permainan karena dia tunjukkan. Apakah di sisi langkah lain ketika minta maaf? Oke, udah minta maaf Kapolda Metro Jaya, sudah memerintahkan juga Kabid Propam. Apakah itu sudah merupakan langkah yang tepat menurut Pak Beni, atau sebenarnya ada hal lain yang perlu dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian menjaga kepercayaan publik? Ya, langkah ini menurut kami langkah tepat ya. Segera direspon, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan dan dirilis. Nah, di samping itu, yang perlu diingatkan kepada teman-teman di jajaran kepolisian adalah perlu waspada, perlu hati-hati karena kamera ada di mana-mana. Bukan hanya kamera dari teman-teman media ya, tapi semua orang bisa merekam dengan handphonenya sendiri. Nah, inilah yang kemudian kalau ada hal yang menyimpang dari prosedur, kemudian ada hal yang tidak pada tempatnya, ini bisa viral dan akan merugikan nama baik atau citra Polri. Ini yang perlu diwaspadai. Tapi bagaimana kemudian publik bisa atau Kompolnas sebagai pengawas dari Polri sendiri untuk bisa memastikan proses yang berjalan di Propam nanti ini akan transparan, karena kan kita sebagai publik tidak bisa memantau juga secara langsung, Pak Beni. Ya, kami tentunya selaku pengawas eksternal akan mengikuti terus proses ini, melakukan supervisi untuk memastikan bahwa nanti proses pemeriksaan yang dilakukan, cross-check informasi, termasuk masalah editing video ini dilakukan secara profesional. Nah, diharapkan nanti hasilnya itu bisa mengembalikan kepercayaan publik. Ya, karena setelah video ini viral, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, apakah memang dugaan ada perlakuan istimewa ini bukan hanya saat itu saja terjadi. Kemudian muncul pertanyaan patut diduga mungkin juga ada saat ada di sel tahanan dan lain sebagainya yang tidak bisa terpantau oleh publik. Kompolnas melihatnya seperti apa, Pak Beni? Ya, nanti dalam pemeriksaan tentunya bisa dilihat juga rekaman CCTV yang ada di tahanan ya, artinya di lingkungan tahanan. Di sana nanti bisa dilihat apakah ada perlakuan khusus, bisa misalkan dibesuk di luar jam besuk dan sebagainya. Kemudian yang menarik di sini yang membuat publik marah adalah video ini terkesan bahwa Mario ini dapat perlakuan khusus, kedua ketika meminta maaf kepada korban itu seperti main-main kan, sambil senyum-senyum. Betul. Harusnya ketika orang minta maaf kan menunjukkan rasa empati, rasa penyesalan, tetapi ini kan tidak. Kemudian Kompolnas sebagai lembaga pengawas Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, apa yang akan dilakukan agar jangan sampai kemudian kasus dugaan perlakuan istimewa seperti kepada Mario Dandi ini bukan hanya soal viralnya, tetapi jangan sampai juga benar-benar demikian adanya, Pak Beni? Betul, jadi kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengawas internal, dalam hal ini Irwasum Polri, Kadif Propam Polri, untuk kami menyampaikan berbagai informasi termasuk analisis kami, termasuk hal-hal yang perlu diantisipasi agar janganlah nanti muncul satu persatu kasus yang nantinya akan menggerus kepercayaan Polri.
Dan perlukah mungkin Propam juga merilis hasil dari temuan-temuan nanti ketika sudah diproses sehingga kemudian tetap ada follow up-nya terus kepada publik? Betul, jadi kami mendorong untuk nanti hasil pemeriksaan ini dirilis. Itulah bentuk transparansi kepada publik. Ini penting sekali, karena publik pasti menunggu. Di samping nanti sejalan dengan itu kan persidangan Mario ini berjalan. Jadi janganlah nanti karena fokus kepada persidangan, masalah ini belum tuntas gitu. Kita harapkan tuntas sekaligus. Oke, Kompolnas mengawasi, tentu publik juga akan ikut mengawasi. Terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.